Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Giri Palfaro Miller. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep psikologi olahraga. Psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat. Psikologi yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni psyche yang berarti mind, soul atau jiwa, dan logos yang berarti studi dan ilmu atau ilmu, dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Sampai saat ini psikologi olahraga diyakini dan telah terbukti memberi sumbangan yang sangat positif, tidak saja pada peningkatan penampilan dan pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga yang utama pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi secara keseluruhan. Konsep adalah mental image tentang suatu objek atau makna yang tertangkap berdasarkan ciri-ciri umum yang terdapat pada suatu objek. Konsep merupakan satu pengertian umum yang biasanya disusun dengan satu kata, simbol atau tanda. Jadi, konsep sebenarnya merupakan label dari ide umum yang mengintegrasikan beberapa elemen dari sumber yang berbeda ke dalam suatu gagasan tunggal. Psikologi olahraga termasuk bidang kajian baru dalam psikologi yang memanfaatkan konsep dan teori psikologi untuk diterapkan dalam aktivitas olahraga, baik dalam lingkungan pembinaan olahraga, prestasi, kesehatan, dan pendidikan. Para ahli psikologi olahraga mengidentifikasikan psikologi olahraga mengidentifikasi konsep-konsep psikologis sekaligus tata cara penerapannya yang dapat digunakan oleh para profesional untuk membantu individu baik anak-anak maupun dewasa yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari partisipasinya dalam kegiatan olahraga dan latihan. Adapun dua tujuan utama penerapan psikologi olahraga. Yang pertama, mempelajari bagaimana faktor psikologis dan mempengaruhi penampilan fisik individu. Yang kedua, memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga dapat mempengaruhi secara positif perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologis individu. Metode psikologis adalah teknik atau strategi untuk melatih keterampilan psikologis, misalnya penetapan tujuan self-talk, imaginary, mental, dan lain-lain. Sedangkan keterampilan psikologis diartikan sebagai karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai suatu prestasi olahraga, misalnya motivasi, interaksi, dan lain-lain. Dijelaskan juga bahwa topik-topik pokok yang umumnya dikaji dalam psikologi olahraga antara lain tentang motivasi, pengembangan kebutuhan atlet, membangun kepercayaan, perilaku kepemimpinan positif, optimalisasi lingkungan olahraga, dan dasar-dasar penampilan olahraga yang sempurna. Adapun juga pengembangan karakter. Luasnya bidang gerapan psikologi olahraga memberikan pemahaman lanjut bahwa sebenarnya psikologi olahraga terkait dengan bidang-bidang lainnya seperti psikologi pengembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan psikometri menurut Gunnarsar tahun 1989. Adapun penjelasan mengenai model pendekatan psikologi olahraga. Untuk memahami gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga dapat dilakukan beberapa pendekatan mengingat situasi aktivitas olahraga bersifat unik yang menggiring guru pendidikan jasmani, pelatih, dan pembina olahraga menunjukkan perilaku-perilaku khusus yang berbeda dengan perilaku individu yang tidak berolahraga. Adapun beberapa pendekatan yang perlu diketahui yaitu satu, pendekatan individu, pendekatan interaktif, pendekatan multidimensional, yang terakhir ada pendekatan sistem. Berikutnya, adapun penjelasan mengenai orientasi dan manfaat. Orientasi psikologi sebagai sebuah bidang terapan dalam psikologi yang masih relatif baru. Orientasi psikologi olahraga merangkum 3 bidang orientasi utama,
yaitu orientasi keperilakuan, psikofisiologis, dan perilaku kognitif. Manfaat psikologi olahraga. Untuk menjelaskan manfaat psikologi olahraga dalam kepentingan yang bersifat umum adalah manfaat pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti diketahui ada 4 manfaat ilmu pengetahuan, yaitu menjelaskan, memahami, meramalkan, dan mengontrol. Berdasarkan pengamatan sementara, ternyata masyarakat olahraga di Indonesia pada umumnya dan pelatih-pelatih khususnya belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penerapan psikologi olahraga dalam proses pembinaan olahraga. Penyusunan atau perencanaan program latihan masih lebih menekankan pada pembinaan fisik dan teknik. Sementara pembinaan aspek psikologis masih terabaikan. Hal ini terjadi turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak heran jika ada istilah pelatih tukang atau yang mewariskan pengalaman kepada atletnya. Hanya berdasarkan pengalaman ketika menjadi atlet tanpa didukung oleh penerapan dasar-dasar ilmiah mengenai kepelatihan. Seperti itu. Sepertinya cukup sekian penjelasan mengenai psikologi olahraga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.